memiliki lebih kurang 4 ribuan koperasi yang ada di Sumatera Barat. Usaha-usaha itu berkembang oleh yang muda-muda, bukan oleh yang tua-tua. Morat-marit dunia koperasi di bumi bapaknya koperasi Bung Hatta. Masih yakin nggak Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat bahwasanya koperasi ini strategis? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali bersama saya di channel Kopi Pahit Hidayat. Kali ini saya sedang berada di sebuah studio podcast Kopi Pahit Hidayat bersama Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat, Bapak Nazwir. Pak Nazwir, apa kabar? Kabar baik. Alhamdulillah. Sibuk urus koperasi dan UMKM ya? Ya, memang urus koperasi dan UMKM nggak sibuk kita. Pemirsa, kali ini karena memang walaupun telat beberapa hari, 12 Juli setiap tahun negara kita terus menyelenggarakan hari ulang tahun koperasi. Nah, koperasi dalam HUT yang ke-75 ya Pak Kadis ya, tahun 2022 ini memiliki tema transformasi koperasi untuk ekonomi berkelanjutan. Di Sumatera Barat, dari data yang kita miliki, lebih kurang 4 ribuan koperasi yang ada di Sumatera Barat. Namun, ada dinamikanya, ada yang aktif, ada yang sedang aktif. Nah, ini kita gali nantinya. Padahal koperasi merupakan sokoguru pertumbuhan ekonomi kita menjadi pondasi kuat agar berkelanjutan pembangunan ekonomi ini. Nah, ternyata masih ada yang megap-megap. Apa problem dinamika dan apa kira-kira yang menjadi problem solving yang ditawarkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat? Kita akan simak dengan kadisnya langsung. Gimana nih Pak Kadis? Ya. Satu sisi lagi, betul nggak data yang kita sampaikan tadi? Kira-kira berapa jumlah koperasi bergerak di bidang apa saja yang ada di Provinsi Sumatera Barat dan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat? Silakan. Ya, terima kasih Pak Dayat Kopi Pahit. Ini ada kesempatan sekali kita untuk berkomunikasi. Studio baru kali pertama Pak Kadis gitu. Pertama, ini perdana kita Alhamdulillah. berikan penghormatan dan penghargaan. Siap. Untuk dapat bersama-sama diskusi, apalagi dengan Kopi Pahit. Jadi kalau kita berbicara koperasi di Sumatera Barat, kalau data statistik yang kita lihat di koperasi itu memang antara yang aktif dengan yang pasif itu berbanding, sebanding dia. Bahkan 51 aktif, 49 pasif. Wow. Dari pasif ini ada yang tidak aktif, ada yang tidak ada juga sama sekali. Ini adalah tantangan bagi kita semua. Salah satu masalah yang menyebabkan terjadinya seperti ini, memang kalau kita lihat dari sejarah koperasi itu, kalau dulu kan diintervensi oleh pemerintah, ya koperasi itu tumbuh dan berkembang. Ya. Kalau sekarang kan dibiarkan kompetitif koperasi itu oleh pemerintah, sehingga koperasi itu harus benar-benar mandiri dan kuat. Memang kita lihat dari perkembangannya, dari kacamata saya sebagai pembina koperasi, sebagai kadis, walaupun belum 1 tahun ya, jadi kadis, ya, ini regenerasi ini terlambat. Telat ya? Ya, telat regenerasi. Ya, morat-marit dunia koperasi di bumi bapaknya koperasi Bung Hatta. Nah, ini tantangan nih Pak Kadis? Tantangan sekali. Iya. Telat kita untuk regenerasi, terjadinya regenerasi sekarang. Maksudnya apa itu? Ya, jadi dikatakan telat regenerasi ini, Pak Dayat mungkin bisa lihat setiap ketemu dengan koperasi itu, ya, selalu ketemu dengan yang tua-tua itu, dengan yang tua-tua selalu ketemu. Iya benar-benar. Nah, ini fakta. Milenial lagi yang diurus nih maunya. Sekarang yang penuh inovasi dan kreativitas itu adalah yang milenial, yang muda-muda. Usaha-usaha itu berkembang oleh yang muda-muda, bukan oleh yang tua-tua. Kemudian yang kedua, setiap ketemu koperasi itu kan simpan pinjam. Itu dia. Ya, seolah-olah identik. Berapa persen ya bergerak di simpan pinjam? Ini 90% bergerak di simpan pinjam. Wow, 80-90% ya bergerak di sektor simpan pinjam. Ya. Yang berujung bercakak-cakak. Ya, ini Rata-rata seperti itu ya Pak Kadis?
Ya ini macet kalau NPL-nya kurang koperasi itu. Karena dia ini masyarakat di Sumatera Barat itu kan takut aibnya. Ya, betul. Iya, takut aibnya. Pak Kadis, seyogianya koperasi yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, pelaku usaha kecil menengah yang menjadi anggota itu bisa naik kelas. Kira-kira di segmen mana ya ekonomi, koperasi jasa atau pemasaran atau produktif dalam kajian dari dinas? Ya. Rekomendasinya gimana? Nah, sekarang ini yang kita coba mindset itu yang kita coba rubah. Yang pertama regenerasi tadi, sehingga kita bergerak ya kepada yang muda-muda. Nah, saya juga ingin kerjasama dengan SMK. Yeah. Ada SMK 125 SMK di Sumatera Barat. Ini kan banyak karena koperasi itu ada kelembagaan tapi nggak ada usaha, nggak ada arti. Jadi koperasi itu ada kelembagaan, ada usaha. Ada usaha. Orang-orang yang berkumpul itu adalah orang-orang yang berusaha. Kemudian ini yang kita ciptakan. Ya. Anak-anak SMK ada tempat usaha di sekolahnya masing-masing. Tinggal dibina, dimasukkan ilmu-ilmu kewirausahaan. Yang muda-muda ya. Yang tua-tua sudahlah. Nah, yang tua-tua. Sudahlah. Ini yang muda-muda lagi yang masuk muda-muda koperasi. Susah enggak mendirikan koperasi itu Pak Kadis? Kalau mendirikan koperasi tidak susah. Nggak susah. Yang penting yang berkumpul adalah orang-orang yang mempunyai kepentingan ekonomi yang sama. Kepentingan ekonomi usaha yang sama, yang berkumpul. Sehingga koperasi itu lebih gampang urusnya. Jangan multi dia. Kalau multi itu bermain di kawasan dia. Sebagai informasi juga, kebetulan juga ada tadi di depan, ini produk pelaku usaha kecil menengah yang tergabung dalam koperasi bernama Hidayah Satati Mandiri. Nah, kita kembali kepada Pak Kadis. Pak Kadis, Pak Nazwir, masih yakin nggak Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat bahwasanya koperasi ini strategis untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi, untuk sebagai pondasi ekonomi daerah? Masih yakin nggak? Yakin, saya yakin. Oh, masih yakin. Koperasi itu Ya, memang penuh. tenggelam muncul, masih yakin ya? Yakin. Kenapa harus yakin? Ya, ini yang harus kita benahi. Jadi di koperasi itu permasalahan-permasalahan lama, bukan sistem yang kita hilangkan. Sistem tetap? Bukan sistem tetap. Oke. Koperasi itu dari kita, oleh kita dan untuk kita. Itu tetap kita kembangkan. Kemudian kekuatannya adalah dari anggota. Dari anggota. Nah, dari rakyat. Kemudian untuk rakyat, untuk anggota. Kemudian hasilnya juga untuk bersama-sama. Apa sih keuntungan masuk koperasi itu Pak Kadis? Ya, kalau keuntungan daripada koperasi itu bisa kita berkolaborasi juga. Di samping kita juga memupuk modal, kita juga berusaha secara bersama-sama. Kemudian bisa saling kontrol-mengontrol. Ini yang lemah. Termasuk juga kaum milenial ya? Ya, Kalau ada kaum milenial komunitasnya mau masuk koperasi, terbuka nggak pintu selebar-lebarnya di dinas koperasi? Kira-kira gimana Pak Kadis? Sekarang potensinya yang milenial ini yang paling penting. Yang anak-anaknya perlu inovasi dan kritis. Iya. Yang kritis, kalau dia kritis, koperasinya pasti maju. Yakin maju. Karena bisa memanfaatkan forum rapat anggota tahunannya itu bisa secara pas ya. Dievaluasi betul. Nah, rapat anggota tahunan. Kuncinya rapat anggota tahunan. RAT. Ya, RAT. Oke. Kalau RAT itu anggotanya aktif mengevaluasi apa-apa yang terjadi jalan. Apalagi di Minangkabau. Orang Minang itu takut aibnya terbongkar. Kalau nggak hati-hati mengolah koperasi. Kalau anggota kritis, anggota cerdas, jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Karena laporannya itu adalah terbuka. Harus transparan. Telanjang juga, transparan, telanjang. Tebal ya. Terbuka laporannya. Nah, ini yang sekarang kita coba menginformasikan dalam forum-forum RAT. Peran anggota jangan mau dibodohi. Harus jadi anggota yang cerdas. Nah, itu dia. Harus aktif sebagai anggota, harus kritis. Agar roda koperasi ini berjalan pada rel yang semestinya. Tapi kan modal kurang. Persoalan modal gimana? Ini kan dari observasi kami adalah ada problem di kapasitas produksi, kapasitas keuangan, marketing, berbasis digital apalagi hari ini kan. Modal pelaku usaha kita misalnya kalau bicara tentang UKM itu masih direntenir yang banyak Pak. Ya. Ini yang perlu aktif koperasi itu.
Sekarang permasalahan-permasalahan anggota yang terutama yang berusaha, Ya. ini bisa dihindari dari rentenir. Oh ya, Bisa dihindari. gimana dari Pak Gadis rentenir. menghindarinya? Iya. Di koperasi itu kan orang-orang yang berusaha yang berkumpul. Walaupun yang mikro-mikro itu yang Iya, berkumpul. iya. Kemudian koperasi kan punya modal. Iya, iya. Modal dari mereka sendiri. Iya. Walaupun sedikit demi sedikit menjadi bukit. Ya, itu tergantung dari modal sendiri. Jadi koperasi itu utang pada pemiliknya sendiri. Ya. Nanti koperasi kan juga bisa kerjasama dengan pihak lain. Pihak ketiga. Ya, pihak ketiga. Bisa perbankan, bisa Bisa perusahaan perbankan, lain, bisa non distributor, perbankan. Ya, bisa non perbankan. bisa marketplace. Bisa market. Bisa, ya? Oke. Bisa bekerja sama dengan pihak-pihak lain. Itu gunanya persen rate itu kan bisa kerjasama sama dengan orang. Ini yang dilakukan. Kerjasama yang dilakukan itu orientasinya semua untuk anggota. Oke. Bukan untuk pribadi, untuk anggota. Orientasinya. Kalau sudah orang-orang yang berkumpul, orang-orang yang berusaha yang berkumpul, kepentingan orang-orang yang berusaha itu yang diakomodir oleh pengelola koperasi. Ya, itu kan konsepnya seperti itu ya Pak Gadis ya. Kira-kira dari Dinas Koperasi sendiri apa mungkin program kegiatan ditawarkan untuk menjadi solusi ya untuk tumbuh kembangnya perkoperasian di Sumatera Barat, Pak Gadis? Apa sih programnya? Ya, memang dari kementerian kalau kita lihat bagaimana sekarang terwujudnya 150 koperasi tangguh di Indonesia. 150 Koperasi tangguh di Indonesia. Sumber apa itu Kemudian berapa itu? Kalau di Sumbar, Sumatera Barat, ada juga program kita. Bagaimana supaya terwujudnya 100.000 milenial entrepreneur. Nah, Sumbar sudah menyikapi ini. Kepala daerah sudah menyikapi ini. Bintek-bintek doang itu kan? Diadakan dari ini. Wosok-wosok gitu aja Pak Gadis. Nah, ini yang sebenarnya bintek itu Ya. metodenya kita rubah. Itu dia. Bintek itu bisa- Cluster, kelas. Ini kelas middle, ini kelas premium, ini kelas low. Ya. Materinya tentu dicocokkan. Ya. Selama ini belum. Ya, sekarang saya sudah kerjasama dengan perguruan tinggi. Sip. Ya. Bagaimana membuat modul-modul kewirausahaan? Nah, itu keren tuh Pak Gadis. Keren. Sehingga sudah lahir modul. Ya. Modul-modul yang untuk disampaikan. Kayak asal ikut Bintek workshop langsung entrepreneur. Ini perdebatan juga seperti itu kan. Perdebatan itu. Kalau tidak modulnya tepat begitu. Ini yang kita coba. Oke, Kita oke. kerjasama dengan Tapi perguruan tinggi. spiritnya itulah ya. Ya. Berusaha. Berusaha. Oke. Kemudian bintek itu jangan satu arah. Pelatihan itu jangan satu arah. Harus Ya, dialogis. Nah, dialogis Oke. pelatihan itu. Oke. Harus dilakukan. Ya. Kemudian langsung implementasi dia. Jadi lebih banyak nanti testimoni dari orang-orang sukses yang kita angkat. Nah, Muncul pertanyaan. ini dia nih, Nah. Pak Nazir ini memang komitmennya pada perjuangan koperasi, saya tahu persis, dan juga sudah lama melanglang buana di dunia perkoperasian Sumatera Barat. Baru setahun dipercaya gubernur menjadi dinas koperasi ya, kadisnya. Ini tugas berat, tapi menjiwai kelihatannya ya. Entrepreneurship melalui Bintek berdasarkan problem yang mereka hadapi, tentu materinya atau silabusnya disesuaikan dengan kebutuhan begitu. Terus ketika permodalan ini gimana ini? Perbankan susah, para pelaku usaha kecil kita ini mendapatkan modal Pak Gadis. Tidak bisa dibantu. Jadi kalau modal ini nggak jadi masalah, Pak. Ah. Nah, kalau modal itu adalah klasik. Yang Bukan penting, bukan. Sip, Yang penting kemauan. kemauan yang penting. Kemauan untuk berusaha. Kalau sumber permodalan ada perbankan, Oke. ada non perbankan. Bahkan ada juga kebijakan-kebijakan daerah yang membantu terutama yang mikro. Zero kan pembiayaan. Ini siapa yang nggak bisa tumbuh? Iya. Siapa nggak bisa tumbuh? Zero pembiayaannya. Nah, memang dari awal, dari yang kecil itu dibantu dulu melalui pendekatan-pendekatan program. Setelah dia tumbuh, nanti baru dibantu dengan kredit-kredit lunak seperti KUR, Iya. kemudian PNM, non permodalan, LBDB juga saya bantu. Kalau di awal ini pendekatan program jadi lakukan, kemudian pendekatan ranah dan rantau, ya kan ada juga Sinergisitas orang-orang ranah dan rantau, kita ya. yang kaya-kaya Oke. yang bisa bantu untuk dusana-dusana yang ada, Iya. tapi tidak ada beban. Yang momennya adalah ibadah. Nah, ini kan bisa kita lakukan. Nanti bisa kalau sudah lebih maju bisa dihadapkan kepada konvensional. Sip. Bergo internasional Ya, begitu ya. konvensional. Iya.
Terus terakhir Pak Kadis, kalau seandainya kan Dinas Koperasi dan UKM kan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi. Kalau ada koperasi-koperasi yang nakal dia berani nggak tutup? Ya inilah dilema sekarang ya. Kok dilema terus tutup aja kalau nggak serius kan? Kita akan memunculkan koperasi. Oh munculkan. Koperasi. Kalau nggak bisa dibina gimana? Nah, kalau sudah tidak bisa dibina, dibinasakan. Kita harus binasakan. Sesuai kewenangan kita ya? Sesuai dengan kewenangan. Memang kita harus bina dulu. Jadi tetap pendekatannya pembinaan. Pendekatan pembinaan. Namanya pemerintah harus difasilitasi dulu. Siap. Harus diedukasi dulu, diberdayakan dulu. Nah, ini Pak Kadis ada display beberapa produk pelaku super mikro kita. Ada rajutan, ada juga yang sayur ini dari hidroponik. Nah, terus juga ada penganan ini kan. Menurut Pak Kadis ini strategis nggak nih? Bisa kaya nggak orang yang membuat ini? Apa syaratnya nih? Tidak ada orang itu yang penting bisa sejahtera, bukan kaya. Oh, bukan kaya, sejahtera ya. Sejahtera. Oh, sejahtera. Yang bisa sejahtera. Yang mungkin betul. Kaya tapi tidak sejahtera ya. Tidak berkah. Tidak berkah. Yang cari berkah. Yang dicari berkah, sejahtera. Iya. Nah, karena tujuan koperasi itu adalah mensejahterakan anggota masyarakat. Kayak ini produk ini nanti makin lama makin kita tingkatkan. Kita kurasi. Kurasi namanya ya. Kita kurasi nanti. Ada programnya kita Pak Kadis? Ada kurasinya. Nanti kita juga apakah packagingnya? Nah itu dia. Yang harus kita perbaiki, kita perbaiki. Otak gitu. Apakah hasilnya? Kita perbaiki. Punya kita program itu? Nah, kita punya program. Oh. Untuk menaikkan kelasnya ya? Menaikkan kelas, menaikkan bentuk. Nah ini juga tas-tas yang rajutan ini, yang ibu-ibu kan? Daripada dia bergunjing ya, ibu-ibu kan, nah buat tas kayak gitu kan. Setuju nih Pak Kadis ya? Setuju. Nah ini produktif gitu. Produktif. Nah, bagi suami-suami juga jangan manja-manja juga kan Pak Kadis ya? Jangan biarkan, ya ini ibu-ibu loh yang kelola, yang buat. Ya benar. Istri, suami diurus, anak diurus, jualan juga diurus itu. Luar biasa ibu-ibu nih. Itu yang kita sampaikan tadi. Iya, mak-mak tangguh kan? Mak tangguh ya. Yang bisa. Baik, apa nih harapannya ke depan yang mungkin perlu disampaikan Pak Kadis? Ya, harapan-harapan. Mimpinya apa nih? Dalam memajukan koperasi. Oke. Yang pertama tadi kita merubah mindset ya. Merubah Harus mindset. cepat merubah mindset dan bantu berkolaborasi bersama-sama untuk berubah mindset itu. Karena kita lihat yang muda-muda itulah harapan yang bisa mendobrak yang penuh inovasi dan kreativitas. Sip. Ya, karena yang muda-muda itu saya lihat bertarung semua. Namanya mulai usaha harus bertarung. Itu dia. Nah, Nggak boleh manja. Jangan manja. Kemudian menghilangkan image pada koperasi itu merupakan kegiatan sampingan. Mengolah koperasi harus fokus. Itu dia. Mengolah koperasi harus fokus. Ya, harus fokus. Jangan dianggap sampingan. Jangan dianggap sampingan. Sehingga koperasi itu bisa bangkit. Ya. Kalau modalnya sekarang koperasi pegawai negeri bertumpuk modal disimpan di bank. Kenapa menumpuk? Karena pengelola itu bukan petarung. Iya. Karena dia nggak fokus. Itu dia ya. Nggak fokus dia mengolah. Karena main aman aja. Ini sudah nyaman. Dan nyaman. Jadi dia main di zona nyaman. Namanya pertarung nggak cari lagi. Harus cari lagi supaya bisa berkembang. Nah, ini yang kita harapkan. Kemudian kita harapkan ke depan sesuai dengan apa yang dicita-citakan, apa yang diprogramkan dulu itu. Yang mikro itu yang paling pas itu koperasi yang ngayomi. Mikro yang koperasi yang ngayomi. Yang ngayomi koperasi. Kalau dengan dunia perbankan mungkin mereka ngawang. Iya. Dengan koperasi lah. Dengan milik mereka lah. Lembaga pembiayaan yang paling pas yang ke depan itu. Karena berada di wilayah mereka sendiri. Di grassroots ya. Ya, sehingga kita coba sekarang pengembangan koperasi itu berbasis kawasan, kemudian juga berbasis komoditi. Itulah yang akan menjadi koperasi tangguh. Berbasis kawasan dan komoditi. Ya. Oke. Kalau berbasis kawasan, contohnya di destinasi wisata. Kawasan itu ditetapkan kawasan. Nanti berkolaborasi kita dengan dinas pariwisata membina. Sip. Ya, dinas pariwisata itu membina manajemen kawasan, kita membina manajemen usaha. Dan dinas koperasi siap berkolaborasi dengan siapapun juga. Siapapun juga. Kata terakhir,
Pak Kadis, Pak Nazwir masih yakin koperasi ini bisa besar? Bisa. Itu dia, pemirsa. Koperasi bisa besar, tapi syarat dan ketentuan berlaku seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis ini. Demikian bincang kita dengan Pak Nazwir, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat. Terima kasih Pak Kadis telah datang memberikan pencerahan dan pemahaman serta motivasinya kepada terutama anak-anak milenial. Mari kita berkooperasi, bekerja sama, bergotong royong dengan spirit kekeluargaan, tapi tetap berorientasi profesionalisme. Ya. Demikian kita kembali pada momen dan kesempatan lain di topik yang berbeda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Salam. Terima kasih banyak.